PT Canggih Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan seperti berikut ini. Data keuangan pada kegiatan usaha tahun 2013. Penerimaan bruto sebesar 70 miliar. Persediaan per 1 Januari 2012 sebesar 15 miliar. Peredaran usaha 770 miliar dikurang HPP 22 miliar 500 juta. Hasilnya 47 juta 500 juta dikurang dengan biaya administrasi dan operasional 750 juta. Hasilnya 46 miliar 750 juta ditambah dengan penghasilan lain-lain 50 juta. Hasilnya penghasilan neto dalam negeri 46 miliar 800 juta ditambah dengan neto luar negeri 0. Hasilnya jumlah penghasilan neto 46 miliar 800 juta dikurang dengan kompensasi kerugian 200 juta. PKP-nya 46 miliar 600 juta. PPh terutang 0,5% dikali PKP 46 miliar 600 juta sama dengan 233 juta. Jadi pajak penghasilan terutang PT Canggih Komputer adalah 233 juta rupiah. Soal yang kedua, Bento adalah seorang pegawai PT Aset berstatus menikah dan belum memiliki anak. Ia memperoleh gaji per bulan 4 juta, tunjangan transportasi 500.000. PT Aset memiliki program Jam Sostek di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,4% dari gaji, dan juga setiap bulannya menanggung iuran pensiun untuk Bento sebesar 100.000 serta iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gajinya. Berapakah besarnya PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bento di tahun 2015 setiap bulannya? Untuk mencari jawabannya, penghasilan gaji sebulan sebesar 4 juta, ditambah tunjangan makan 750.000, ditambah tunjangan transportasi 500.000, ditambah premi kecelakaan kerja 20.000, ditambah premi kematian 16.000. Jadi total penghasilan bruto 5.286. Pengurangannya terdapat dua, yaitu iuran THT dan iuran pensiun sebesar 180.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto dikurang pengurangan jadi 5.106.000. Untuk penghasilan neto setahun, penghasilan bruto dikali 12 hasilnya 61.272.000. PTKP kawin tidak memiliki tanggungan sebesar 58.500.000. Jadi PKP-nya penghasilan neto setahun dikurang PTKP sebesar 2.772. PPh terutang dikenakan 5% dikali 2.772 sebesar 138.600. Jadi PPh
PPh terutang Bapak Bento pada tahun 2016 sebesar 138.600. Untuk soal yang ketiga, PT Ulansari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perabotan. Adapun data keuangan kegiatan usaha di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Penerimaan brutonya sebesar 150 miliar, harga pokok penjualannya sebesar 70 miliar, biaya admin dan operasinya sebesar 20 juta. Kemudian di luar dari kegiatan usahanya, PT Ulansari memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin yang dimiliki pengusaha sebesar 50 juta. Pertanyaannya, hitunglah berapa besar pajak penghasilan terutang jika masih terdapat kerugian di tahun 2018 sebesar 200 juta. Untuk perhitungannya, peredaran usaha sebesar 150 miliar dikurang dengan harga pokok penjualan sebesar 70 miliar yang didapat dari persediaan awal dikurang pembelian ditambah persediaan akhir, maka didapat penghasilan bruto sebesar 80 miliar. Kemudian dikurangkan dengan biaya operasional dan administrasi sebesar 20 juta, maka didapat penghasilan neto usahanya sebesar 79.980.000 juta. Kemudian ditambah dengan penghasilan lainnya sebesar 50 juta, maka didapat penghasilan neto dalam negeri sebesar 80.030 juta. Kemudian ditambah dengan penghasilan neto luar negeri sebesar 0 dan didapat penghasilan netonya 80.030 juta. Lalu dikurang dengan kompensasi kerugiannya sebesar 200 juta, maka hasilnya adalah 79.830 juta. Untuk PPh terutangnya sebesar 25% dikali 79.830 juta, maka didapat hasilnya 17.562 juta 600.000. Jadi PPh terutang PT Ulansari adalah sebesar 17.562 juta 600.000. Soal yang keempat yaitu Tuan Prabowo. Dia kawin, memiliki 2 tanggungan, bekerja di PT Tak Mau Rugi pada bulan April 2019. PT Tak Mau Rugi setiap bulan membayar gaji untuk iuran Prabowo sebesar 5 juta, tunjangan transportasi dan tunjangan makan masing-masing 350.000 dan 1.750.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar 55.000 dan 35.000. Setiap bulan, Tuan Prabowo membayar iuran THT sebesar 200.000, iuran pensiun sebesar 225.000. Berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tuan Prabowo tiap bulan? Untuk mencari hasilnya, peredaran usaha 5 juta ditambah tunjangan makan 1.750.000 ditambah tunjangan transportasi 350.000 ditambah premi kecelakaan kerja 55.000, premi kematian 35.000. Jadi total penghasilan bruto 7.190.000. Untuk pengurangan, iuran THT sebesar 200.000, iuran pensiun 225.000. Jumlah pengurangan 425.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto dikurang pengurangan yaitu 7.190.000 dikurang 425.000 sebesar 6.765.000. Penghasilan neto selama 9 bulan dikali 6.765.000 yaitu 60.885.000. PTKP kawin memiliki tanggungan 2 sebesar 67.500.000. Untuk mencari PKP, penghasilan neto selama 9 bulan dikurang PTKP yaitu hasilnya menjadi min 6.615.000. PPh pasal 21 selama 9 bulan dikenakan 5% dikali min 6.615.000, hasilnya min 330.750 rupiah. PPh pasal 21 min 330
Rp750 dibagi 9 bulan, yaitu hasilnya menjadi min Rp36.750. Jadi PPh pasal 21 yang terutang Tuan Prabowo adalah min Rp36.750. Soal nomor 5, Tuan William Kawin tidak ada tanggungan adalah warga negara Belanda yang mulai bekerja 2 Juni 2015 pada PT Kincir Angin dan mendapat gaji sebulan sebesar 4 juta. Tunjangan jabatan 400.000, tunjangan keluarga 200.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian masing-masing sebesar 75.000 dan 50.000. Sementara itu, setiap bulan Tuan William membayar iuran THT sebesar 5% dari gaji pokok dan iuran pensiun 100.000. Berapakah PPh pasal 21 terutang atas penghasilan Tuan William tahun 2015? Jawaban nomor 5. Penghasilan William sebulan 4 juta ditambah tunjangan jabatan 400.000 ditambah tunjangan keluarga 200.000 ditambah premi kecelakaan kerja 75.000 ditambah premi kematian 50.000 sama dengan total penghasilan bruto 4.275 juta. Pengurangan iuran THT 200 dikurang ditambah iuran pensiun 100.000 sama dengan 300.000. Penghasilan bruto dikurang pengurangan 4.275 dikurang 300 sama dengan penghasilan neto sebulan 4.425.000. Penghasilan neto 1 tahun 12 bulan dikali neto sebulan 4.425.000 sama dengan 53.100.000. PTKP kawin tidak ada tanggungan sebesar 58.500.000. Penghasilan kena pajak min 5.400.000. PPh terutang tahun 5% dikali min penghasilan kena pajak sebesar 5.400.000 sama dengan min 270.000. PPh terutang 1 bulan min 270.000 dibagi 12 bulan sama dengan 22.500. Jadi, PPh terutang untuk Tuan William setiap bulan adalah min 22.500. Soal selanjutnya mengenai PPh terutang orang pribadi luar negeri. Tuan Sudirman Kawin 0 bekerja di PT Sejahtera pada bulan Mei 2012. PT Sejahtera setiap bulan membayar gaji untuk iuran Sudirman sebesar 6 juta rupiah. Kemudian tunjangan transportasi dan makan masing-masing 500.000 dan 1.600.000. Lalu premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian dibayar setiap bulan. Tuan Sudirman membayar iuran THT sebesar 250.000, kemudian iuran pensiun 300.000. Lalu pertanyaannya, berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tuan Sudirman setiap bulannya? Untuk perhitungannya, penghasilan gaji sebulan sebesar 6 juta ditambah dengan biaya yang dikenakan yaitu tunjangan makan dan tunjangan transport sebesar 2.100.000, maka hasilnya 8.100.000, kemudian ditambah dengan premi asuransi yaitu premi kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 115.000, maka hasilnya 8.215.000. Kemudian dikurang dengan iuran THT dan iuran pensiun sebesar 550.000, maka penghasilan neto sebulannya sebesar 7.665.000.
Kemudian penghasilan neto selama 8 bulan dikali dengan 7.665.000, maka hasilnya 61.320.000. Kemudian dikurang dengan PTKP-nya 58.500.000, maka didapat PKP-nya 2.820.000. Lalu PPh terutangnya 5% dikali 2.820.000, maka didapat 141.000. Jadi PPh terutang Tuan Sudirman yang harus dibayar sebesar Rp141.000. Soal ketujuh, yaitu Tuan Admes kawin tidak memiliki tanggungan, adalah warga negara Jerman yang mulai bekerja di Indonesia tanggal 5 Juli 2014 pada PT BASF dan mendapat gaji bulan sebesar 5 juta, tunjangan jabatan 600.000 dan tunjangan keluarga 300.000. Perusahaan menjadi premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian masing-masing sebesar 90.000 dan 70.000. Sementara itu, setiap bulan Tuan Admes membayar iuran THT sebesar 5% dari gaji pokoknya dan iuran pensiun sebesar 250.000. Berapakah PPh terutang pasal 21 atas penghasilan Tuan Admes di tahun 2014? Untuk mencari hasilnya, penghasilan gaji sebulan sebesar 5 juta ditambah biaya yang dikenakan yaitu tunjangan jabatan sebesar 600.000 ditambah tunjangan keluarga 300.000 ditambah premi asuransi kecelakaan kerja 90.000 ditambah premi kematian sebesar 70.000. Jadi total penghasilan bruto yaitu 6.060.000. Pengurangan yaitu iuran THT 250.000, iuran pensiun 100.000, total pengurangan 350.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto dikurangkan jumlah pengurangan yaitu 6.060.000 dikurang 350.000, hasilnya 5.710.000. Penghasilan neto selama setahun yaitu 12 dikali 5.710.000, hasilnya 68.520.000. PTKP kawin tidak memiliki tanggungan yaitu 58.500.000. Untuk mencari PKP, penghasilan neto setahun dikurang PTKP yaitu 68.520 dikurang 58.500, hasilnya 10.020.000. PPh terutang setahun yaitu 5% dikali 10.020.000, hasilnya 500.000. PPh terutang sebulan 500.000 dibagi 12 bulan yaitu 41.750. Jadi PPh terutang Tuan Admes sebulan yang harus dibayar sebesar 41.750. Selanjutnya mengenai PPh terutang badan. PT Cahaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang sepatu. Berikut ini adalah data keuangan pada kegiatan usaha tahun 2014. Penerimaan brutonya sebesar 500 juta, persediaan per 1 Januari 2013 sebesar 25 juta, persediaan per 1 Desember 2013 sebesar 10.500.000, pembelian selama 1 tahun 2013 sebesar 40 juta, biaya admin beserta operasional sebesar 150 juta. Kemudian di luar kegiatan usahanya, PT Cahaya memperoleh penghasilan dari penyewaan gedung sebesar 200 juta. Lalu pertanyaannya, hitunglah berapa besar PPh terutang jika masih terdapat sisa kerugian di tahun 2010 senilai 90 juta. Untuk penjelasan PPh terutang badannya, peredaran usaha dikurang dengan harga pokok penjualan, didapat penghasilan bruto sebesar 445.500.000, kemudian dikurang dengan biaya admin dan operasionalnya sebesar 150 juta, menghasilkan penghasilan neto usaha sebesar 295 juta, kemudian ditambah dengan penghasilan lain-lain sebesar 200 juta, maka didapat penghasilan neto dalam negeri sebesar 495.500.000, lalu ditambah dengan penghasilan neto luar negerinya yaitu sebesar 0,
maka jumlah penghasilan netonya sebesar 455.500.000. Kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugiannya sebesar 90.500.000. Lalu didapat PKP-nya 405 juta. Lalu PPh terutangnya yaitu 0,5% dikali 405 juta, maka didapat 2.025.000. Jadi PPh terutang yang harus dibayar PT Cahaya sebesar 2.025.000. Untuk perhitungannya, penghasilan gaji sebulan sebesar 6 juta ditambah dengan biaya yang dikenakan yaitu tunjangan makan dan tunjangan transport sebesar 2.100.000, maka hasilnya 8.100.000. Kemudian ditambah dengan premi asuransi yaitu premi kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 115.000, maka hasilnya 8.215.000. Kemudian dikurang dengan iuran THT dan iuran pensiun sebesar 550.000, maka penghasilan neto sebulannya sebesar 7.665.000. Kemudian penghasilan neto selama 8 bulan dikali dengan 7.600. Soal yang kedua, soal perhitungan norma. Tuan Adit merupakan seorang agen asuransi berstatus menikah. Ia juga mempunyai usaha toko bahan bangunan. Diketahui penghasilan bruto sebagai agen adalah 100 juta dan dari usahanya 80 juta. Berapakah PPh terutang Tuan Adit berdasarkan norma perhitungan jika presentasi norma untuk agen 40% dan usahanya 25%? Jawabannya, agen 50% dikali 100 juta sama dengan 40 juta ditambah dengan usaha 20% dikali 80 juta sama dengan 20 juta. Penghasilan netonya 60 juta. PTKP kawin tidak ada tanggungan 58.500.000, PKP 1.500.000. PPh terutang 5% dikali 1.500.000 sama dengan 75.000. Jadi PPh terutang Pak Indra berdasarkan norma adalah 75.000.